Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi pada podcast kali ini, kami dari OSIS Pensta sangat berkesempatan untuk berbicara atau berbincang santai bersama Ibu Bupati Tabanan. Nah, atas izin dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tabanan, pada podcast yang ke-6 ini, kami akan berbincang dengan Ibu Nikete Terai Wahyuni SHMM. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Adi. Mungkin Ibu boleh menyapa audiens yang menonton. Inge. Wah, luar biasa nih kegiatan kita pada pagi hari ini. Pertama-tama Om Swastiastu. Om Swastiastu. Penonton sareng sami yang podcast pada sore hari ini. Pada sore hari ini Ibu merasa sangat senang sekali, apalagi ini ada adik dari SMP 1 yang sungguh luar biasa ini. Jadi halo penonton sami, pada sore hari ini kita akan mengikuti podcast ya Dek ya, dalam rangka kita untuk memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April nanti ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu. Suatu kehormatan yang besar untuk saya sempat berbincang dengan Ibu, terutama dengan Hari Kartini yang akan jatuh pada tanggal 21 April ini. Iya, Ibu juga senang sekali ini karena Ibu melihat adik ini yang sungguh luar biasa ya, apalagi kita pada sore hari ini kita sama-sama perempuan ya Adik ya. Saya kira adik juga nanti saya melihat suatu talenta yang luar biasa ini yang bisa nantinya akan mewarisi semangat Kartini ya Adik ya. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke materi utama kita, Ibu, mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri Ibu lebih jauh lagi, mungkin dengan umur Ibu, dengan cita-cita Ibu, tentang impian Ibu dulu sampai sekarang, atau bisa juga tentang pengalaman-pengalaman Ibu untuk di-share ke teman-teman kita. Ini pengalaman dalam bidang apa ini? Pengalaman dalam kehidupan mungkin sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pendamping Bapak kali ya? Boleh. Sebelumnya Ibu perkenalkan ya diri Ibu. Jadi nama Ibu seperti tadi disampaikan adalah Ibu Nikete Terai Wahyuni Sanjaya, yang akrab dipanggil dengan Ibu Rai Sanjaya ya Dik ya. Juga penonton sekalian. Jadi posisi Ibu sekarang adalah mendampingi Bapak Bupati sebagai pendamping Bapak. Di samping itu juga Ibu punya kapasitas yang banyak ya di Pemda ini. Yang pertama, kapasitas Ibu adalah selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan. Jadi itu Ibu mengurus keluarga-keluarga jadi yang ada di seluruh Kabupaten Tabanan. Nah, itu kapasitas Ibu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kapasitas Ibu adalah selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan. Ya. Jadi Dekranasda itu adalah di mana kita Ibu membidangi, memfasilitasi semua kerajinan atau pengusaha-pengusaha kecil, usaha-usaha kecil di seluruh Kabupaten Tabanan, bagaimana Dekranasda membantu usaha-usaha kecil itu untuk lebih maju dan berkembang, khususnya di Kabupaten Tabanan. Seperti ini. Kemudian juga kapasitas Ibu adalah selaku Bunda PAUD juga ya. Jadi Bunda PAUD ini juga adalah Ibu membidangi di segi pendidikan, khususnya anak-anak usia dini. Nah, selama ini juga Ibu sudah banyak turun dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, bagaimana Ibu mendorong, membantu adik-adik balita kita, bagaimana agar pendidikan mereka terpenuhi dengan baik, kemudian gizi mereka juga terpenuhi dengan baik. Kan sudah barang tentu nanti akan menjadi generasi Tabanan yang akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tabanan. Seperti ini seperti adik ini sudah kelihatan ini dari SMP sudah Ibu melihat luar biasa talentanya kemudian juga kapasitas Ibu selaku Ketua Yayasan Kanker Indonesia ya, jadi itu membidangi masalah kesehatan. Jadi bagaimana Ibu membantu juga penderita kanker, bagaimana untuk mensosialisasikan bagaimana caranya kita mencegah kanker. Nah, seperti itu banyak juga tugasnya.
Kemudian juga kapasitas Ibu selaku Ketua K3S. Nah, ini adalah kegiatan di bidang sosial. Bidang sosial nih. Inggih. Mungkin bisa Ibu jelaskan ke teman-teman supaya teman-teman lebih tahu. Oke, kalau K3S Nike kita bergerak di bidang sosial, nah khususnya kita sering membantu masyarakat yang memang membutuhkan ya, khususnya yang mempunyai masalah-masalah di bidang kesejahteraan sosial. Nike. Kemudian selama niki pengalaman Ibu selaku semua kapasitas yang Ibu pegang tadi selaku mendampingi Bapak Nike, sungguh luar biasa sekali sih pengalaman, banyak Ibu melihat hal-hal yang harus kita selesaikan, yang harus kita bantu, dan juga Ibu merasakan di situ dengan begitu banyak kapasitas itu ya, jadi Ibu merasa ikut membantu Bapak. Seperti itu, mendorong Bapak, jadi mengimbangi Bapak bagaimana agar posisi Bapak sekarang ini bisa Ibu bantu melalui kapasitas yang Ibu pegang tadi. Seperti itu. Jadi pengalamannya banyak adik ya. Keren sekali ya Bu ya pengalaman Ibu selama mendampingi Bapak Bupati kita. Sangat amat membanggakan kami semua Ibu. Iya, begitulah Dek. Jadi kalau semua apapun sesuatu itu, kalau memang kita diberi tugas, amanat atau tanggung jawab, marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh seperti itu. Teman-teman, dari penyampaian Ibu tadi, kita harus ambil makna-makna yang kita lakukan nanti. Kita sebagai milenial, di masa milenial ini Bu, tentunya akan menjadi penerus bangsa yang harus meneruskan bangsa semakin merdeka. Seperti itu. Nanti tidak menutup kemungkinan nanti justru adik-adik lah yang akan menggantikan Ibu nanti ke depannya, mungkin seperti itu ya. Mungkin di bidang yang lain juga, artinya siapa tahu nanti adik salah satunya menjadi Bupati untuk menggantikan nanti kan kita tidak ada yang tahu. Yang penting kita berusaha dan bekerja dengan baik. Lalu sebelum menjadi pendamping Bapak Bupati, impian Ibu dulu itu apa Bu? Atau cita-cita Ibu? Iya, kalau impian atau cita-cita Ibu sebenarnya sesungguhnya sederhana sekali. Boleh disampaikan Ibu? Jadi sama sekali tidak pernah bermimpi menjadi Bupati. Suatu hal yang tidak dibayangkan. Iya, yang tidak dibayangkan, mungkin sudah terbawa apa namanya garis tangan atau bagaimana. Karena cita-cita Ibu sederhana dulu. Jadi Ibu mulai cerita dah ya, mulai awal berpacaran dengan Bapak itu, kita santai aja ya, ngobrol ya pengalaman Ibu. Jadi membentuk rumah tangga yang sederhana, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang mengurus anak-anak dengan baik, yang membantu suami dengan baik, sederhana aja dulu sebenarnya cita-citanya ya. Jadi kalau sampai pada apa namanya posisi seperti ini, itu adalah mungkin sesuatu yang apa namanya sudah jalan garis tangan mungkin ya. Di samping itu juga dikasih suatu amanah ya oleh masyarakat Tabanan ya, jadi sebenarnya bolehlah juga kita tidak harus bermimpi sederhana, boleh juga kita bermimpi yang tinggi juga dulu ya. Ada istilah gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah, benar itu boleh. Kalau kita bercita-cita tinggi, itu akan menjadi motivasi adik-adik semua. Bagaimana agar mimpi dan cita-cita itu bisa kita capai seperti ini. Jadi boleh harus bermimpi yang tinggi ya, harus itu kita. Mimpi setinggi mungkin dan terus berusaha gitu. Iya, tentunya harus diimbangi dengan usaha. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa nih Bu? Wah, kalau kesibukan akhir-akhir ini ya jangan ditanya lagi. Iya, sesuai dengan kapasitas yang tadi Ibu sebutkan, jadi itu bergantian. Jadi fokus sekarang kegiatan yang memang paling menguras waktu adalah sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan. Nah, Niko juga karena apa? Karena selama niki kan kita terkena COVID ya, Dek. Jadi kita apa namanya sudah bertahun-tahun kita kemarin tidak boleh vakum ya, jadi banyaklah yang harus kita bantu, bagaimana mengajak keluarga di seluruh Kabupaten Tabanan itu bagaimana agar
karena selama niki kan COVID dampaknya ke ekonomi juga. Iya, Bagaimana benar, Ibu. kita ya paling terasa ekonomi ya. Ekonomi, Karena ya. banyak yang tidak bisa bekerja atau banyak yang tidak bisa keluar rumah. Jadi disitulah peran kita ibu-ibu di PKK bagaimana agar mengajak ibu-ibu di keluarga-keluarga itu agar tetap semangat, khususnya untuk membantu perekonomian keluarganya. Iya. Seperti ini ya. Enten nih Bu. Iya. Nih kan hari ini kita mengambil tema Hari Kartini Bu. Iya. Menurut Ibu definisi Hari Kartini itu apa Bu? Kalau menurut Ibu, definisi Hari Kartini itu adalah bagaimana kita mengenang dan memperingati semangat dari ibu kita yang sangat kita hormati, ibu kita Kartini, di mana pada hari ini, pada Hari Kartini ini, nanti tanggal 21 April, kita mengenang dan tentu saja kita harus mengaplikasikan juga ya semangat Ibu Kartini, jangan hanya dikenang saja supaya tidak pupus ya Bu. Iya, karena perjuangan beliau itu sungguh luar biasa ya, bagaimana agar mengajak kita para perempuan itu agar selalu semangat, percaya diri, tangguh, dan untuk menyamakan posisi kita dengan laki-laki. Artinya dalam artian laki dan perempuan itu sudah sama sekarang, sudah setara ya. Jadi ada istilah kesetaraan gender. Jadi sekarang kita bisa lihat berkat perjuangan ibu kita Kartini, jadi kita bisa mengenyam pendidikan seluas-luasnya, karena itu yang menjadi poin perjuangan Ibu Kartini untuk perempuan di Indonesia. Iya, karena dulu kan kita di zaman itu perempuan memang tidak boleh keluar rumah atau dipingit, apalagi mengenyam pendidikan seperti ini. Jadi pada waktu nikah perempuan memang banyak mengalami apa yang namanya kekerasan penindasan secara fisik dan mentalnya ya. Jadi salah satunya itu tidak boleh mengenyam pendidikan atau dipandang sebelah mata, jadi disuruh ditinggal di rumah saja. Nah, jadi berkat perjuangan ibu kita Kartini lah, jadi kita bisa seperti sekarang ini bisa sekolah, bisa bebas berekspresi ya. Jadi kita mau ngapain aja tidak masalah. Jadi sudah setara lah dengan laki-laki dan perempuan. Menurut Ibu sesuatu hal yang identik dengan Ibu Kartini itu apa Bu? Kalau menurut Ibu yang identik dengan Ibu Kartini itu yang pertama mungkin secara fisik ya kebaya. Jadi hari ini Ibu berkebaya ya, karena ini Hari Kartini, jadi hari ini Ibu berkebaya. Sangat mencirikan ya Bu. Iya, itu yang pertama. Yang kedua yang identik dengan Ibu Kartini itu adalah emansipasi wanita. Ya, jadi bagaimana kita ibu-ibu itu ikut serta, turut serta dalam setiap pembangunan khususnya atau dalam semua kegiatan, jadi tidak kalah lah dengan laki-laki. Kegiatan yang berhubungan dengan perempuan dan wanita. Iya, betul sekali. Baik, Ibu, selanjutnya tokoh R.A. Kartini di benak Ibu itu seperti apa? Kan mungkin dari Ibu masa kecil Ibu sudah mendengar R.A. Kartini sampai sekarang. Jadi kalau menurut Ibu kalau melihat foto beliau ya yang begitu anggun, begitu cantik, jadi di bayangan Ibu itu Ibu Kartini itu seorang wanita yang cerdas yang pertama. Yang kedua seorang wanita yang berkemauan tinggi. Ya, yang ketiga yang seorang wanita yang pantang menyerah. Ya, kemudian sederhana juga ya, sederhana di samping sudah barang tentu cantik ya, cantik anggun, sederhana ya. Mungkin itu yang bisa kita teladani di masa sekarang. Baik Ibu, dengan penyampaian Ibu tadi, hal apa yang kira-kira dapat kita tiru dari tokoh R.A. Kartini? Jadi sudah barang tentu ya yang saya sampaikan tadi yang bisa kita tiru ya, kesederhanaannya, semangatnya yang bisa kita tiru. Jadi kita sebagai wanita itu jangan pantang menyerah.
untuk mencapai impian dan cita-cita kita. Apalagi kita sudah dikasih kesempatan seperti sekarang seluas-luasnya ya, tidak ada batasan lagi. Jadi itu yang harus kita tiru, semangat beliau yang luar biasa gitu. Dan selain meniru semangat beliau juga kita harus selalu mengingat nih Bu Nggih, bagaimana perjuangan RA Kartini agar kita bisa berpendidikan setinggi mungkin. Iya, jadi di kesempatan ini terutama adik-adik, mari kita tiru perjuangan Ibu Kartini terutama untuk semangat belajar. Nah, itu kan kita memang Ibu kita Kartini memperjuangkan kita khususnya kaum perempuan. Ya, bagaimana agar kita bisa mengenyam pendidikan dengan seluas-luasnya, jadi tidak ada batasan-batasan lagi. Jadi pergunakanlah kesempatan itu sekarang, bagaimana adik-adik supaya semangat belajar, tekun belajar, sehingga cita-citanya bisa tercapai semua dan membanggakan orang tua. Sudah pasti ya. Seperti membahas juga tentang Hari Kartini, Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu apabila ada kekerasan pada rumah tangga seperti itu, Bu? Dan bagaimana cara Ibu menangani hal tersebut? Seperti yang Ibu katakan tadi, bukan menangani di hal tersebut. Iya, benar-benar. Jadi melihat fenomena sekarang nih, Ibu cukup prihatin karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan khususnya perempuan yang seperti yang adik sampaikan tadi di rumah tangga, kekerasan rumah tangga nih Ibu prihatin sekali sebenarnya ya, karena kenapa harusnya wanita itu dihormati ya, dihargai, apalagi di rumah tangga nih kalau memang kalau tidak ada seorang ibu, kalau tidak ada seorang perempuan, bagaimana rumah tangga pasti itu bisa berjalan dengan baik. Lancar, jadi Ibu merasa prihatin sekali ya kalau melihat kekerasan, dipukulin begini begitu, itu sungguh sesuatu yang tidak manusiawi ya, yang tidak menghormati perempuan, dan juga pada akhirnya nanti akan merugikan rumah tangga itu sendiri seperti ini. Jadi menurut Ibu dengan maraknya kekerasan pada perempuan akhir-akhir ini, menurut Ibu sih kita perempuan kalau memang ada yang pertama dulu kalau memang ada kekerasan seperti itu, jangan segan-segan kita melaporkan. Pernah takut melaporkan. Jangan pernah takut melaporkan. Akan tetapi melaporkan juga pasti nanti saat laporan itu ada mediasi ya, mediasi seperti itu. Jangan sampai juga rumah tangga itu menjadi pecah. Jadi di mediasi itu ya kasih shock terapi lah bapak-bapaknya seperti ini, biar tidak terbiasa bapak-bapaknya itu melakukan pemukulan, seperti kasih shock terapi aja. Artinya itu sekenahan kayak gitu. Lepas sebaliknya gitu ya. Iya, jangan sampai juga nanti anak-anak jadi korban seperti ini Untuk selanjutnya untuk di Tabanan sendiri, Bu. Baik selama Ibu menjabat, apakah Ibu ada menyelenggarakan kegiatan untuk hari-hari Kartini, Ibu? Sudah orang tentu setiap tahun kita mengadakan baik dengan perayaan atau dengan peragaan-peragaan busana Kartini seperti itu. Jadi kalau perayaan-perayaan seperti itu ya sudah pasti kita akan peringati juga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana jangan hanya seremonial aja kita. Jadi semangat Ibu Kartini harus kita terus-menerus kita implementasikan dan kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Menurut Ibu syarat menjadi wanita Kartini? Mungkin Ibu bisa jelaskan atau bayangan Ibu dengan melihat sikap atau tokoh dari RA Kartini, mungkin Ibu ada bayangan untuk di wanita-wanita di Tabanan? Iya. Kalau syarat sih menurut Ibu tidak ada syarat sih ya. Jadi semua bisa. Yang penting kita bisa seorang perempuan itu meneladani semangat Ibu Kartini. Jadi tidak ada syarat. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana semangat beliau, bagaimana beliau pantang menyerah. Kalau ibu-ibu atau adik-adik perempuan semua sudah bisa melaksanakan itu semua, Ibu kira sudah bisa disebut
sebagai Sebagai Kartini, Iya. Kartini muda, Kartini di masa milenial, seperti Kartini itu ya Bu milenial. ya. Jadi tidak harus berbentuk dia harus bersanggul atau berkebaya, tapi semangatnya. Semangatnya Kalau ya, memang perempuan sudah punya semangat seperti itu, sudah layak kita bisa sebut sebagai Kartini. Kartini. Seperti itu. Seperti itu nih Bu. Iya. Nggih, untuk selanjutnya kan dengan Ibu juga tadi sempat mengatakan Ibu sebagai Ketua PKK Kabupaten Tabanan Iya, deh Bu. iya, Pak. Tentunya Ibu mengetahui bagaimana wanita-wanita di Kabupaten Tabanan Ibu. Iya, iya. Nah, menurut Ibu siapa yang cocok menjadi Kartini milenial di masa-masa seperti saya juga kan? Menurut Ibu, adik sudah termasuk ini Kartini milenial ya, karena Ibu melihat apa namanya talenta, keberanian, berani tampil, percaya diri. Nah, itu kan salah satu syarat Kartini. Iya. Jadi adik sudah bisa disebut sebagai Kartini. Iya. Jadi kalau memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau di seluruh Kabupaten Tabanan Ibu melihat, Ibu banyak melihat Kartini-Kartini. Terutama ibu-ibu di rumah tangga itu bisa Ibu sebut Iya. sebagai Kartini, karena bagaimana ibu-ibu tuh beratnya mengurus rumah tangga. Apalagi membagi waktu nih Bu, Iya, sama membagi seperti waktu. ibu saya Nah, juga seperti iya, ini. benar sekali. Mumpung adiknya menyinggung membagi waktu, Iya. nggih, bisa Ibu tambahkan sedikit. Bisa yang mana sekarang kita kan memang sudah dikasih apa namanya kesempatan yang sama. Dalam arti kesetaraan gender dengan laki-laki. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan catatan. Nah, dengan catatan jangan pernah kita lupakan urusan domestik kita. Misalnya kita diberi kesempatan ya adik-adik untuk berkarir sama dengan laki-laki. Jadi jangan sampai karir itu melupakan urusan rumah tangga. Nah, jadi tetap itu harus seimbang. Ya, seperti itu. Mungkin adik nanti akan menjadi calon ibu yang nanti akan berkarir. Mungkin kita ya nanti pasti itu harus ya. Nanti jangan sampai kita sibuk berkarir. Jadi di rumah tangga terbengkalai. Itu juga tidak bagus. Jadi seimbang dengan posisi kita. Jadi di karir berjalan, di rumah tangga juga jangan kita lupakan. Karena Ibu menilai kalau misalnya ibu-ibu itu sibuk berkarir, kadang-kadang banyak ibu melihat anak-anaknya terlupakan, seperti ini, tidak terurus, jadinya dia salah asuhan atau dia salah pergaulan. Kan kita jangan sampai seperti itu. Jadi mari ibu-ibu, kita semua di samping kita sibuk berkarir, kita harus jangan lupakan keluarga, harus seimbangkan waktu juga antara karir dengan keluarga. Iya Ibu. Selanjutnya kan ada pepatah nih Bu yang mengatakan di balik pria yang sukses terdapat wanita yang hebat. Waduh. Seperti Ibu yang selalu mendampingi Bapak Bupati Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu dan bagaimana cara Ibu untuk menyampaikan perasaan Ibu dan dengan kesibukan yang ada itu? Menyampaikan perasaan mungkin Ibu bisa menyampaikan ke audiens kita. Iya. Oke. Jadi selama niki Ibu kan selaku pendamping Bapak Bupati yang memang dari bawah jatuh bangun sehingga sampai pada titik seperti ini sudah barang tentu perasaan Ibu ya bangga juga sih ya, karena Ibu merasa selaku pendamping bisa membawa Bapak sampai di titik seperti ini, karena bagaimanapun juga peran Ibu juga mungkin ibu-ibu yang lain juga ya perannya kepada karir suami itu sangat besar, karena apa namanya, kalau kita sebagai istri atau pendamping tidak bisa mendampingi Bapak dengan baik, pasti Bapak-bapaknya dengan baik pasti tidak akan berhasil juga. Karena segala, apalagi di apa namanya di kalau di bidang ibu ini ya, di bidang politik ya, waduh itu sudah pasti barang tentu banyak sekali apa namanya rintangan-rintangan atau masalah-masalah yang harus kita hadapi. Nah, jadi Ibu tidak patah semangat. Jadi harus tetap dukung suami, harus tetap apa namanya mendorong suami, jangan sampai patah semangat seperti itu, karena banyak hal yang akan kita jumpai. Jadi kita selaku pendamping lah yang harus lebih kuat dulu. Seperti ini kalau menurut Ibu. Jadi pendampingnya yang harus kuat dulu. Kalau pendampingnya yang tidak kuat, bapaknya ikut
tidak kuat juga. Jadi semua nikah harus seimbang. Seimbang, Ya, baru akan lancar gitu. Akan ya, seperti ada istilah apa namanya, sering ibu di apa namanya istilahnya, perempuan itu seperti apa, sayap burung. Ya. Apabila sayap burung tidak seimbang, iya, tidak seimbang, burung itu tidak akan terbang. Seperti ini ya, Dek ya. Jadi kalau jadi sayap itu harus dua-duanya bisa mengepak dengan baik, ya harus seimbang. Jadi kalau satu yang mengepak, yang satunya enggak, tidak akan bisa terbang. Betul, jadi dua-duanya harus seimbang biar burung itu bisa terbang mencapai tujuan dan cita-citanya. Nah, paling begitu kira-kira ya perumpamaannya, Pas sekali ya Bu, perumpamaan yang Ibu katakan untuk kehidupan kita. Iya, betul. Mungkin Bu, kan Ibu juga sempat menyampaikan kita sebagai wanita atau Ibu juga sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pendamping Bapak Bupati harus bisa membagi waktu. Iya, betul. Mungkin sekali. Ibu bisa menceritakan suka duka Ibu sebagai pendamping dan juga harus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Iya, kalau Ibu sih kalau dibilang suka duka ya pasti ada suka duka ya. Tapi menurut Ibu semua Ibu jadikan suka. Jadi duka Ibu, duka mungkin pas ada masa duka ya. Jadi Ibu bisa nikmati duka itu, bagaimana agar duka itu menjadi suka. Kita ciptakan sendiri bagaimana agar rasa duka itu tidak menjadi suka ya. Iya, bagaimana caranya ya hanya kita sendiri yang tahu. Jangan sampai larut dalam duka. Kalau suka sih sudah pasti banyak sukanya juga ya. Suka dan duka itu pasti ada dimanapun itu. Dengan kesibukan Ibu yang ada, bagaimana cara Ibu membagi waktu, Bu? Ya cara Ibu membagi waktu ya tentu sudah terjadwalkan juga ya, karena Ibu punya juga asisten, jadi harus semua terjadwal. Yang paling penting selama niki sudah berjalan dengan baik, Ibu tidak pernah melupakan peran Ibu sebagai seorang ibu di rumah. Kalau sudah di apa namanya pekerjaan di kantor seperti ini ya di Pemda sudah barang tentu itu menumpuk banyak sekali, akan tetapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, waktu Ibu untuk anak-anak, untuk keluarga itu tetap Ibu prioritaskan juga, terutama untuk anak-anak. Ibu, untuk impian Ibu untuk kaum wanita di Tabanan itu apa, Bu? Mungkin Ibu bisa sampaikan, mungkin akan ada ibu-ibu yang menonton makin bersemangat, makin menumbuhkan rasa tokoh Kartini di dalam diri. Mungkin bisa Ibu sampaikan impiannya. Kalau impian Ibu khususnya untuk seluruh ibu-ibu di Kabupaten Tabanan, akan lahir nanti Kartini-Kartini yang banyak, yang muda, yang tua juga Kartini-Kartini yang banyak, sehingga nanti ibu-ibu di Kabupaten Tabanan dengan meneladani semangat Ibu Kartini akan bisa bersaing dengan ibu-ibu yang lain. Jadi bersaing dalam hal artian positif lah ya pasti ya. Kemudian impian Ibu juga, ibu-ibu di Kabupaten Tabanan akan semakin banyak nanti yang mempunyai peran-peran di kehidupan. Ya, peran-peran strategis seperti ini. Karena sekarang kan banyak sekali perempuan juga sudah banyak mengambil pekerjaan atau peran sama dengan laki-laki. Contohnya pekerjaan-pekerjaan yang dulu identik dengan laki-laki sekarang sudah banyak juga perempuan. Misalnya pilot juga kan sudah ada pilot perempuan sekarang. Nah, yang paling sederhana kita bisa ada apa namanya ojol perempuan, seperti itu. Jadi impian Ibu kepada seluruh ibu-ibu di seluruh Kabupaten Tabanan agar ibu-ibu itu semangat. Mari kita teladani semangat Ibu kita Kartini, sehingga apa yang menjadi impian dan cita-cita kita bersama dapat jangan pantang menyerah ya, dapat tercapai dengan baik seperti ini. Baik Ibu. Nah, dengan impian Ibu tadi sudah menjadi pertanyaan terakhir kita pada podcast kita kali ini, Bu. Mungkin saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah berkesempatan untuk mengisi podcast kita pada hari ini. Dengan sangat hormat juga kami. Ini kegiatan dari adik-adik
yang sungguh luar biasa sekali Niki menurut Ibu, karena dari mulai sejak dini dari SMP kita sudah meneladani semangat Ibu kita Kartini. Ibu apresiasi sekali kegiatan Niki, dan Ibu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Ya, terima kasih ya Bu. Mungkin di lain waktu kami juga bisa berbincang dengan Bapak mungkin siap dengan mengatur waktu bisa. Untuk menutup podcast kita pada kali ini ya Bu, kita Parme Santi dulu untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kami ucapkan Parme Santi. Om Santi Om.